Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum jami'an ayyuhat tulab. Narjullaha an yu'tina sihatan wa afiatan kamilatan hatta nastati'a an nuwasila wa nastamiru dirasatana dirasalu ala rabbiyah fi hadzal yaum. Tub'an roja'an an nakuna minal fahimin wa nastati an nastafid bima 'allamtana minal ulum fi hadzal yaum. Hadzal yaum sanabhas an kullil as'ilah wa tamrinat fi hadzal kitab minal wahdah al-wahidah hatta al-wahdah as-saniyah. Nabda minas safhah at-tasi'ata asyar. Jadi kita hari ini akan membahas seluruh latihan dalam buku ini dari wahdah atau sesi atau unit yang pertama sampai unit kedua. Mungkin nanti insya Allah hari ini unit pertama. Kita mulai dari halaman 19. Jadi imlail faragh bil kalimat al-munasibah. Lengkapilah kosong-kosong yang ada, jadi space yang kosong dari kalimat-kalimat di bawah ini. Raqmul wahid Ahmad yaskunu ma'a. Titik huwa talibu bijami'ah. Ini kalian bisa menyesuaikan isinya. Ahmad yaskunu ma'a, misalkan ma'a usrotihi, bisa. Atau ma'a, kalau misalkan mahasiswa yang mungkin bisa jadi ma'a zumalaihi, misalkan ya, teman-temannya. Atau ma'a ashabihi, bisa. Itu benar yang jawabannya usrotihi, ashabihi, zumalaihi, boleh. Huwa talibun bijami'ati, misalkan Al-Islamiyah, Al-Hukumiyah, Wali Songo Semarang, bisa. Nah, kalian juga harus tahu apa itu perbedaan antara sohib, zamil dengan sodik. Gitu. Artinya teman semua. Sohib itu ya teman, kawan, sahabat ya. Sodik juga artinya teman, zamil juga teman. Terus perbedaannya apa? Itulah kemudian muradif ya, muradifat fil lughah al-arabiyyah. Wa tab'an ma'ana hunaka at-taraduf walakin hunaka matanakul ma'na al-amiq baina al-alfad. Sekalipun itu bersama, mungkin apa istilah sama, maaf, sekalipun itu sama, namun ternyata dalam bahasa Arab itu mempunyai makna yang dalam sesuai dengan kata tersebut. Contoh, yang namanya sodik, yang namanya sohib, dan yang namanya zamil itu berbeda. Sohib itu teman yang baru kenal. Dalam kamus Al-Ma'ani dan kamus At-Taraduf ya. Jadi yang namanya sohib itu mungkin berbeda-beda ya pemahaman kamus ya. Tapi yang saya baca itu yang namanya sohib itu teman yang baru kenal. Itu namanya sohib di lughah al-arabiyyah. Walakin as-sodiq, sodik itu a'la minas sohib. Jadi sodik itu lebih tinggi daripada sohib. Jadi kalau boleh dibilang sodik itu sudah martabaknya atau derajatnya lebih tinggi daripada sohib. Misal kalian baru kenal di kampus, sohib namanya tuh. Tapi kalau sodik sudah berjalan, mungkin sudah kenal ya, sering jalan begitu ya. Atau teman sekelas gitu kan. Nah, naik lagi namanya zamilun atau zumala macamnya. Kalau zamil itu udah teman karib. Nah, jadi sohib, sodik, zamil. Nah, itu ya. Itu bahasa Arab itu luar biasa. Ada muradif, taraduf, namun dia beda fungsi dan beda penempatannya. Begitu. Orang yang paham dzauq atau sense bahasa Arab, ini ketika menggunakan kata sohib, sodik dan zamil keliru, nggak pas. Tapi sebenarnya nggak jadi persoalan, tapi akan lebih baik jika memahami itu. Nah, waliduhu, misalkan Ahmad, ini sebenarnya bacaan ada di atas jawabannya. Waliduhu, kalian bisa jawab sesuai dengan bacaan di atas atau boleh diimprovisasi, nggak masalah. Yang penting komposisi antara subjek predikat, antara fiil fa'il, antara mubtada khobar sesuai. Waliduhu misalkan Ahmad, Muhammad misalkan, fil madrasah. Oh ini walidu nih, jawabannya walidu ustad misalkan. Nah, fil madrasah, sorry ya, walidu ustad. Atau waliduhu muhadir, dosen.
fil madrasah, al-kitab fil jami'ah boleh. Ismuhu Marwan, namanya nggak boleh ismuha. Kenapa? Karena di sini laki-laki ayah gitu kan, kecuali walidatuhu. Nah, baru kita diganti ismuha Zainab misalkan. Seandainya di sini diganti menjadi walidatuhu, maka di sini jangan huwa. Ya, saya ini ya. Bentar, saya kasih orak-orakan dulu. Nah, jika di sini menjadi walidatu, maka di sini huwa itu diganti hiya. Karena apa? Menyesuaikan di sini wali, kan wali itu mudzakkar nih. Kemarin kita bahas mudzakkar muannas. Ini waliduhu, maka di sini huwa. Tapi kalau walidatuhu di sini hiya, ya. Ini menjadi hiya karena misalkan ini pakainya ya. Walidatun. Nah, enggak pula bagus ya. Maka hiya. Enggak boleh huwa lagi. Paham ya? Nah, sebentar. Nah, kita kembali. Huwa yarji'u misalkan kembali, au ya'udu ilal bait fi sa'ah, misalkan kembali dari kampus atau dari sekolah ngajar fi sa'al wahidah, tamaman misalkan. Jam 1 tepat. Tamaman itu tepat. Nah, ini jawabannya begitu. Kemudian raqmu salis, akhuhu wa ukhtuhu yarji'ani minal madrasah. Ini bagi yang nggak bisa membaca Arab gundul, nanti kalian bisa rapati ya. Akhuhu wa ukhtuhu yarji'an. Nah, kenapa ini yarji'an? Ya, kembali karena di sini sebentar. Kenapa yarji'an? Ini masuk kemarin jumlah ismiyah atau fi'liyah. Karena di sini ada akhuhu wa ukhtuhu. Saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya kan 2, maka yarji'ani harus musannan itu 2 ya. Maka akhuhu wa ukhtuhu yarji'ani, tidak boleh akhuhu wa ukhtuhu yarji'u, salah karena nggak sesuai. Paham ya? Nah, minal madrasah misalkan fi nafsil waktu, di waktu yang sama misalkan. Wa huwa fi sa'ah al-wahidah tamaman. Misalkan begitu. Nah, ini jawabannya sebenarnya ada di bacaan di atas. Tapi kalau improvisasi nggak masalah. Yang penting jawabannya sesuai dengan gramatikal bahasa Arabnya. Nah, kemudian al-ailatu ta'malu. Nah, saya jawab ini nggak melihat bacaan di atas, tapi alangkah lebih baiknya bisa dua-duanya sesuai dengan bacaan. Jika lebih dari bacaan, berarti sudah bisa menjawab dengan bebas. Ailatu ta'malu misalkan keluarganya bekerja itu. Ailatu ta'malu misalkan tajiron misalkan pedagang fi yaumil utlah, di hari libur misalkan. Nah, libur dagang misalkan gitu. Abuhu misalkan yabi'u as-sayyarah, misalkan abuhu yabi'u as-sayyarah, bapaknya menjual mobil. Ini saya lagi jawab di luar teks dari bacaan di atas. Kalau saya bacaan di atas, kalian jawab sendiri ya. Wa ummuhu tadbahu, misalkan ad-dajajah, misalkan memasak ayam misalkan. Nah, boleh. Nomor 5, Ahmad yunadzifu, misalkan al-hammam wal khujroh misalkan. Ahmad membersihkan kamar mandi dan ruangan. Wa Mahmud misalkan yurattibu al-kutub firrof. Yurattibu itu menata buku-buku di rak. Wa Maryamu takhudu al-awraq al-yabisah, dan Maryam itu mengambil jemuran yang sudah
eh bukan jemuran ini, daun Mas Oli. Mengambil daun aliyabisah yang masih hijau atau jatuh itu ya, yang baru yang basah itu. Wa tarmi ila zabalah, dan melemparnya ke sampah atau naruhnya ke sampah. Nah, ini jawaban saya kasih tapi bebas, di luar konteks bacaan. Ya, kalian menjawab dengan konteks bacaan bagus, di luar konteks bacaan afdhal ya, begitu. Oke. Mafhum ya? Ini untuk yang imlil faragh. Kemudian yang kedua, ratibil kalimah al-atiyah hatta takuna jumlatan mufidah. Urutkan, tertibkan kalimat-kalimat di bawah ini sehingga menjadi jumlah atau kalimat yang sempurna. Yang pertama, ustadun fi marwan waliduhu al-madrasah ismuhu. Nah, sebenarnya untuk menyusun kalimat untuk pemula agak susah. Ya. Namun kuncinya di sini cari kalimat isim karena ini merupakan jumlah ismiyah. Nah, kalau isim di sini ada ustadz, ada marwan, ada waliduhu, al-madrasah ismu, isim semua. Ini mana yang pertama nih kira-kira nih? Di sini nggak mungkin fi ya pertamanya. Kita pahami aja nih ustadz kan mana ustadz? Fi di marwan nama orang, waliduhu bapaknya, al-madrasah sekolah, ismuhu namanya. Oh tiba-tiba al-madrasah nggak mungkin depan al-madrasah sekolah itu nggak mungkin. Maka carilah kalimat yang bisa membuat struktur terjemahan atau kalimat yang bagus. Ya tentunya yang pertama waliduhu bapaknya, ini bapaknya hunya kan tadi ya, bapaknya Ahmad kan. Waliduhu misalkan ustadzun, bapaknya itu seorang ustadz. Ya, fil madrasah, tentunya ustadz kan fil madrasah, di sekolah. Ismuhu Marwan, nah namanya Pak Marwan. Nah ini sudah sempurna nih. Jadi pertama waliduhu ustadzun. Ya. Jadi kenapa kok ustadzun? Karena di sini khobar itu nakiroh, tidak ma'rifat. Maka jelas ustadzun itu diletakkan di posisi kedua, bukan yang pertama. Kalau yang namanya mubtada itu harus ma'rifat ya. Waliduhu nama orang atau apa. Misalkan al-baitu kabirun, al-jami atau kabirotun dan sebagainya. Al-kitabu jamilun dan sebagainya. Nah, karena di sini yang ma'rifat itu al-madrasah. Waliduhu al-madrasah itu juga ma'rifat, tapi nggak tepat kalau di awal. Al-madrasah itu gimana tuh nantinya? Khobarnya kan harus sesuai. Kalau mu'anas, mubtada mu'anas, khobar mu'anas. Yang di sini adalah pas waliduhu ustadun, maka kalian harus cari kesesuaian dulu antar kata per kata. Mana nih yang muzakkar, mana yang mu'anas. Dan di sini waliduhu sama ustadun itu serumpun, maknanya muzakkar. Maka waliduhu ustadun, ya, bapaknya itu ustad. Ya, ustad tentunya fil madrasah, di sekolah gitu kan. Baru namanya ismuhu Marwan. Boleh enggak ustadz? Misalkan waliduhu ustadun ismuhu Marwan fil madrasah. Boleh, tapi enggak enak. Coba kalian terjemahkan. Bapaknya ustadz, namanya Marwan di sekolah. Kan enggak enak kan? Karena begini, bapaknya ustadz di sekolah, namanya Marwan. Nah, baru enak. Nah, kita juga menerjemah juga disesuaikan dengan bahasa Indonesia yang sesuai agar enak didengar. Begitu ya. Yang kedua, hiya wa lahu ismuha Maryam ukhtun fi toliba asanawiyal madrasah. Ada hiya artinya dia, wa dan lahu untuknya, ismuha namanya Maryam ukhtun saudara perempuan, fi di tolibatun siswi, asanawiyah sanawi al madrasah. Berarti gimana nih? Kira-kira apa nih? Nah, di sini jawabannya
Memang sekali lagi untuk yang nggak terbiasa agak susah untuk mengurutkan kata ini susah, tapi nggak masalah, belajar ya, salah nggak jadi persoalan. Yang pertama di sini, karena di sini ada atof wawu, sebenarnya di sini juga jawaban bisa dilihat di atas, tapi upayakan jangan lihat jawaban. Nah di sini wa, yang pertama adalah wa, walahu ini nyambung ya. Jadi antara soal nomor 1 dan nomor 2 ini nyambung. Walahu ukhtun. Nah, dia punya saudara perempuan. Setelah itu ismuha, namanya Maryam. Hiya tholibatun fil madrasah as-sanawiyah. Nah, itu jawaban nomor 2 begitu. Nah, yang ketiga sekarang. Al-amalu ta'malu fi al-alati al-jama'i al-utla al-yaum. Al-jima' ya itu ya. Nah, kita juga ada al-ailatu, misalkan ta'malu al-amal al-jama'i, bukan jima'i ya, al-jama'i fi yaumil utlah. Keluarganya itu kerja bakti, al-amal al-jama'i itu namanya kerja bakti, bareng-bareng. Fi yaumil utlah, di hari libur. Nah, ini karena jawaban sesuai dengan bacaan, jawaban sesuai bacaan di atas. Nomor 4, Ahmadu al-hammam al-hujrah wa yunadhif. Nah nih, wa Ahmad, ini jumlah ini juga. Wa Ahmad Ahmad yunadziful hamam ma wal hujrota. Ahmad membersihkan kamar mandi dan ruangan. Nomor 5, yusalluna hum al-ghoda az-zuhra jama'atan wa yatanawaluna. Hum yusalluna az-zuhra jama'atan wa yatanawaluna al-ghoda. Mereka sholat duhur jamaah setelah kerja bakti dari itu, kemudian makan siang. Al-ghoda itu futur, sarapan pagi, tanawal futur, sarapan pagi. Ghoda itu makan siang. Nah ini halaman 19 dan 20. Kita lanjut di sesi yang selanjutnya, yakni yang video selanjutnya. Nanti saya upload ya.